Orang berhak memuji Anda dan Anda harus menghargai pujian orang dengan cukup mengatakan terima kasih. Memang benar, pujian harus bagi Tuhan dan kita tidak mengharapkan pujian manusia. Tapi kita harus menghargai kalau orang memuji kita agar kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan. Karena memang Anda luar biasa dan orang diberkati, orang berterima kasih dan Anda harus menerima itu. Kalau kita sengaja mencari pujian dari manusia, itu kamu sudah mendapat upahnya. Mungkin kalimat semua karena Tuhan juga tidak usah disebut kata klise. Sebenarnya tidak sedikit orang mengatakan itu, di balik itu dia punya kebanggaan. Kesombongan itu ada di hati. Ya, wah semua karena Tuhan. Tapi dalam hati ada kebanggaan. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita memasuki episode 1195. Saya didampingi oleh Pak Alvin. Mari kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita usia 33 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Kalimantan Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak Erasto Sabdono dan semua tim Abam. Saya jemaat baru di GSKI Rehoboth Mall Arragading. Juga pengikut setia Suara Kebenaran di Truth.id dari tahun lalu. Saya kali ini tidak ingin bertanya. Saya suka semua lagu-lagu GSKI ciptaan Bapak dan lagu-lagu ciptaan pendeta-pendeta GSKI. Karena lagu-lagu Bapak selalu menemani saya dan mengiring perjalanan pergumulan hidup saya untuk terus maju. Sehingga sulit untuk menoleh ke belakang. Tentu hal ini juga berkat khotbah-khotbah Bapak. Oh iya Pak, jika berkenan, saya ingin Bapak menciptakan satu lagu lagi yang ada kata sebutan Bengawan Solo dan akhirnya ke laut. Saya rasa ini bisa jadikan lagu rohani, juga dapat berdampak kepada orang banyak. Mohon maaf atas permintaan saya ini jika tidak berkenan. Ada satu lagu yang sudah saya karang. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup ini seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan. Amparan luas keabadian. Itu sama dengan Bengawan Solo. Iya. Nah, tapi lagu nanti kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan lagi nanti dalam satu kebaktian. Tuhan ajarku menghitung hari itu. Oke, nanti akan saya nyanyikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Berikutnya dari seorang wanita, seorang pelajar, usia 16 tahun, tinggal di Riau, gereja Protestan. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan tim. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk bertanya. Saya sudah kelas 11 SMA Pak, dan di kelas 11 ini sungguh banyak sekali tantangan iman saya. Saya sudah mulai mengenal dunia, mulai mandiri, tetapi di sisi lain, saya merasa kebaikan dan perjuangan kekudusan diri saya semakin merosot. Tidak ada di sekitar saya yang memberi contoh hidup kudus. Di sekolah semuanya hidup wajar. Di gereja semuanya hidup wajar. Di rumah juga semuanya hidup wajar. Saya seperti ditarik-tarik Pak. Ditarik untuk tidak memperdulikan Tuhan. Sampai hari ini saya yang dulu doa pagi sekarang cuma sekedar lapor saja. Dulu baca firman setiap hari, sekarang sudah bolong-bolong. Kalaupun mau baca cuma seperti isi absen saja Pak. Saya bingung Pak, saya doa juga sekarang tidak tahan, timbul keinginan memiliki ini, memiliki itu, disanjung dan dihormati dalam pikiran saya saat berdoa. Saya tidak sejahtera dan pasti Tuhan dilukakan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima kasih ya Pak atas jawabannya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan seluruh keluarga besar GSKI. Dengan usia 16 tahun, kamu memiliki kesadaran ini sudah luar biasa. Kamu berbeda dengan anak-anak muda lain. Puji Tuhan. Kamu merasa betapa beratnya tekanan hidup. Tekanan untuk diajak atau tarikan hidup seperti anak dunia lain. Nah, kalau kamu sadar akan hal ini luar biasa. Tapi kalau kamu tidak merespon dengan baik, artinya kamu tidak bertobat,
kamu tidak berbalik kepada Tuhan, mungkin kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ya. Bukan mengancam, iya. Nah sekarang yang kamu lakukan adalah kamu harus mengembangkan, mengobarkan tekad untuk tidak hidup seperti anak dunia lain. Tekad doa pagi, tekad untuk meninggalkan teman-teman yang tidak takut akan Allah, just a friend, itu aja. As a friend, sebagai teman, say hello, tapi tidak usah akrab. Tidak usah menjadi close friend, tidak perlu. Ya, kamu harus mendengar khotbah Om Eras. Kamu kalau punya komunitas, milih komunitas di gereja. Walaupun tidak semua orang gereja juga baik, juga mesti pilih-pilih. Kamu akan dipimpin Roh Kudus kalau kamu minta Roh Kudus pimpin. Tolonglah aku Roh Kudus supaya aku bisa hidup seturut kehendak-Mu. Kau pasti akan dipimpin Tuhan. Oke, cukup. Ya, Pak. Selanjutnya dari seorang pria usia 28 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat Protestan. Shalom Bapak Erastus Sabdono. Pak Eras, saya izin bertanya, ada teman saya yang baru saja mau belajar mengenai kekristenan, dan dia bertanya kepada saya tentang peraturan apa yang boleh dimakan dan tidak. Dia melihat banyaknya larangan tentang makanan di dalam kitab Imamat. Bahkan ada juga kisah dalam kitab Imamat tentang anak-anak Harun yang terbakar hidup-hidup karena tidak kudus saat menghadap Allah. Namun saat ini orang Kristen tidak lagi mengikuti larangan-larangan tersebut. Nah, bagaimana memberikan penjelasan yang mudah dimengerti soal ini? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Apa yang ditulis di dalam kitab Imamat itu khusus untuk bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat Taurat itu ada 3, 1, 10 perintah Allah. Yang kedua itu peraturan-peraturan sipil, misipatim. Dan yang ketiga itu undang-undang ibadah, hukim. Yang ini kita tidak perlu. Undang-undang sipil yang khusus untuk bangsa Israel. Yang kita harus masih perhatikan itu Dekalog, 10 perintah Allah. Dan itu pun hanya menjadi tutor. Tutor itu artinya pembimbing sementara, tutor sementara. Sebab hidup Kristen kita tidak lagi terikat dengan peraturan-peraturan agamani, tetapi harus serupa dengan Yesus. Atau sempurna seperti Bapa. Di mana segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu kekristenan. Hidup seperti Yesus, hidup pada jalannya Yesus. Christianity is not religion but the way of life. Kekristenan bukan agama, tetapi jalan hidup, bukan jalan hukum, hidupnya Yesus. Jadi tidak lagi terikat dengan masalah apa yang halal dan haram terkait dengan makanan. Tetapi kalau demi higienis, nah kita harus tahu tubuh kita bait Allah, kita harus tahu apa yang patut kita makan dan apa yang tidak patut kita makan. Saya kira itu ya. Itu hukum Taurat tidak berlaku bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen harus sempurna seperti Bapa. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun sudah menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya selalu mendengar Abam dan renungan di komunitas Abam. Banyak yang menjadi berkat buat saya di setiap episode Abam. Semenjak anak kami yang sulung dipanggil Tuhan, rasanya semua yang kami kerjakan sia-sia. Karena sebenarnya kami orang daerah, bisa di Jakarta karena suami berdinas sebagai PNS saja. Akhir-akhir ini kami rasanya rindu untuk pulang ke daerah saja, karena di Jakarta rasanya terlalu pedih. Doakan kami Pak, supaya semua bisa berjalan dengan seizin Tuhan. Mungkin tidak sekarang, karena seizin Tuhan pensiun suami juga masih beberapa tahun. Tapi kami sudah bawa dalam doa. Mohon dukungan doanya Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita mau hidup di dalam kelimpahan Tuhan, jangan membuat skenario sendiri. Entah mau balik ke desa lagi, gitu ya, ke kampung, atau tidak. Marilah kita bertanya kepada Tuhan.
Pikirkan bahwa damai sejahtera kita bukan di Jakarta atau di kampung, tapi di hadirat Allah. Apalagi Ibu sudah sering mendengar Abam, renungan di komunitas Abam. Kalau Ibu di Jakarta, Ibu bisa sempatkan datang di Mall Arta Gading lantai 5, ikut kebaktian, ibadah raya dan berbagai ibadah lainnya. Ibu akan sangat diberkati dan dituntun. Bumi ini bukan Firdaus. Ibu dimanapun tidak akan tenang. Kematian anak sulung ibu memberikan isyarat dunia bukan rumah kita. Yang penting kita berkemas-kemas, suatu hari ibu, bapak, istri, suami ibu, dan anak akan reuni di surga. Jangan kepikir bakal ke kampung nanti setelah pensiun karena pedih hati di Jakarta. Dimanapun akan pedih hati tanpa Tuhan. Ya, Ibu harus mengikuti apa yang saya ajarkan ini. Carilah Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Karena itulah keteduhan kita. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 59 tahun, seorang janda memiliki satu anak tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya seorang ibu usia 59 tahun berjemaat di Rehoboth, Gajah Mada sejak tahun 2013. Saya sering mengikuti Bapak di truth.id melalui Abam, doa pagi, doa puasa, dan doa malam. Saya bertumbuh semenjak mengikuti channel Bapak Eras. Izinkan saya memberikan motivasi dan kekuatan kepada ayah yang bertanya di Abam seri 1183. Yaitu tentang anak bayi yang bermasalah dengan pendengarannya, lalu bagian daun telinganya kecil. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya juga memiliki kasus yang sama. Anak saya daun telinganya kecil dan telinganya juga tertutup. Sekarang dia sudah berusia 37 tahun. Sama seperti orang normal saja Pak, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya izinkan saya untuk meminta dukungan doa dari Pak Eras untuk anak saya yang sedang mengalami sakit yang diakibatkan ada batu di empedu dan ginjalnya, serta tulang dadanya retak akibat terinjak oleh cucu saya. Anak saya ini sudah menikah dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Lalu juga minta dukungan doa untuk kedua cucu saya yang tiap bulan selalu mengalami sakit batuk, pilek, dan demam. Mohon bantuan doa untuk anak serta cucu-cucu saya ya Pak Eras. Dan sekali lagi saya juga meminta dukungan doa juga untuk villa saya yang ada di Jawa Barat supaya cepat terjual karena saya seorang single parent. Di ada Cipanas ya, iya. Villanya. Maaf ya Pak, saya minta dukungan doanya banyak sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan kiranya dapat membawa banyak jiwa ke langit baru, bumi baru. Soal villa yang dijual mungkin bisa dibagikan ke komunitas Abam ya. Bu, saya tidak keberatan mendoakan, nanti dicatat namanya yang saya mau doakan. Tapi sebenarnya begini Bu, kalau ibu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan mengatur semua sempurna. Dengan usia ibu 59 tahun ini, ibu mestinya sudah mulai belajar bertanya apa yang ibu harus lakukan untuk Tuhan. Bukan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk ibu. Tidak salah meminta doa, semuanya baik-baik. Tetapi coba ibu sekarang berpikir, bagaimana ibu bisa menjadi berkat. Bagi menantu, anak, cucu udah pasti. Tetapi yang penting sekarang ibu melekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekasih ibu, karena ibu juga sudah mendekati usia senja. Dan Tuhan pasti menolong ibu dalam segala masalah. Saya khawatir ibu belum berkemas-kemas. Yuk kita berkemas-kemas, pulang ke rumah Bapak. Karena itu yang Tuhan mengendaki. Percayalah yang lain, Tuhan akan buka jalan dan tol. Amin. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik ya Pak ya. Ya.
Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya seorang WL atau worship leader. Sejak saya mengikuti doa pagi Pak Eras, saya merasa banyak sekali perubahan dalam diri, bahkan berdampak sangat besar bagi pelayanan saya sebagai WL. Saya dan suami rajin ikut doa pagi bersama Pak Eras. Bahkan kami berdua sangat klik dengan ajaran Bapak. Setiap hari kami mengikuti ibadah-ibadah di truth.id secara online, karena kami merasa dipuaskan dengan khotbah-khotbah Bapak yang tidak pernah kami dapatkan di gereja lokal kami. Saya sangat terberkati dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan bahwa seorang pelayan Tuhan harus bisa menghadirkan Tuhan. Sejak saat itu, saya terus memaksa diri saya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa pagi dan membangun mesbah keluarga bersama suami dan anak-anak, serta terus belajar hidup kudus setiap hari. Dan terbukti Pak, setiap saya memimpin pujian, baik di doa malam, setiap Jumat maupun ibadah-ibadah raya di gereja, saya merasakan hadirat Tuhan turun. Awalnya saya berpikir hanya saya saja yang merasakan kehadiran Tuhan. Ternyata jemaat lain yang mengikuti ibadah juga merasakan kehadiran Tuhan. Saya sangat bersukacita Pak Eras saat saya bisa menjadi berkat di gereja saya yang jemaatnya suam-suam kuku Pak. Oleh sebab itu, banyak jemaat yang memberi pujian kepada saya. Mereka mengatakan, kami senang kalau kamu yang memimpin pujian. Tetapi terus terang saya justru tidak damai sejahtera mendapat pujian seperti itu Pak Eras. Karena bagi saya lebih penting pujian dari Tuhan daripada pujian manusia. Saya takut karena pujian-pujian tersebut saya jadi kehilangan berkat dari Tuhan. Orang berhak memuji Anda dan Anda harus menghargai pujian orang dengan cukup mengatakan terima kasih. Puji Tuhan. Ya, itu tidak salah ya, tapi bukan berarti lalu terancam ya. Memang benar pujian harus bagi Tuhan dan kita tidak mengharapkan pujian manusia, tapi kita harus menghargai kalau orang memuji kita agar kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan, karena memang Anda luar biasa dan orang diberkati, orang berterima kasih dan Anda harus menerima itu. Terus, jadi pertanyaan saya Pak, apakah benar jika kita dipuji manusia, kita tidak akan mendapat pujian dari Tuhan? Kalau kita sengaja mencari pujian dari manusia, itu kamu sudah mendapat upahnya. Yang kedua, bagaimana cara saya menyikapi pujian yang diberikan kepada saya, agar hal itu tidak menjadi kesombongan dalam hati saya Pak? Ya, jaga hati dengan kesadaran kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Jaga hati, ya. Tetapi kita harus seperti yang tadi saya katakan, menghargai juga pujian manusia dengan kata terima kasih dan kita mengatakan puji Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Oke. Apa yang harus saya lakukan agar saya tetap bisa menjaga hati? Ya, tetap doa pagi, mendengarkan khotbah yang baik, memiliki jam doa pribadi, di situ Anda menjaga hati. Ya. Selama ini saya hanya meresponnya dengan senyuman dan mengatakan puji Tuhan, semua karena Tuhan. Mungkin kalimat semua karena Tuhan juga tidak usah disebut kata klise. Sekali-kali boleh, tapi tidak selalu harus menjadi kalimat yang sebenarnya tidak sedikit orang mengatakan itu, di balik itu dia punya kebanggaan. Kesombongan itu ada di hati. Ya, wah semua karena Tuhan. Tapi dalam hati ada kebanggaan. Itu juga salah. Jadi terima kasih, puji Tuhan. Udah gitu. Oke. Ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa mengendalikan diri untuk tidak menjadi berbangga diri. Ya, Pak. itu yang penting. Terus terkadang terlintas di pikiran saya, apa sebaiknya saya minta untuk jarang dimasukkan ke jadwal saja, biar saya juga tidak sering mendengar pujian tersebut. Oh, enggak loh. Ya. Kalau perlu kamu memimpin pujian tiap minggu supaya jemaat diberkati. Kalau saudara begini, Anda egois namanya. Anda egois, ya itu salah. Oke. Ya. Oh ya Pak, saya sering memasukkan lagu-lagu Bapak di songlist saya saat menjadi WL. Bahkan kadang terlintas di pikiran bahwa saya ingin melayani di GSKI. Ya, harus tanya Tuhan ya. Kalau Tuhan taruh Anda di gereja yang Anda bilang suam-suam, bagus jadi berkat di situ. Untuk membangkitkan gereja itu tidak suam-suam. Ya. Oke. Terima kasih Pak, ajaran-ajaran Bapak telah mengubah hidup saya, dan setiap kali Pak Eras melayani di Sutos, saya dan suami pasti usahakan datang Pak. Oh, puji Tuhan.
Ya. Terus semangat ya Pak, membawa kami ke langit baru, bumi baru. Saya dan suami terus berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Pak. We love Pak Eras. Bapak Elohim Yahweh memberkati Bapak dan semua tim ABAM. Amin. Oke. Puji Tuhan. Udah kejawab ya? Ya. Oke, kita teruskan sekarang. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Kalimantan, jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Rohaniku, Pendeta Erastus dan tim ABAM. Saya izin bertanya Pak, bolehkah saya menjadi jemaat GSKI online dikarenakan di gereja saya sebelumnya, gereja karismatik, saya tidak merasakan adanya pertumbuhan dalam iman. Ya, ini sudah dibantu diarahkan untuk mendaftar di My Rehoboth. Oke. Sejak Maret tahun ini, saya membuka hati mendengarkan khotbah-khotbah Bapak dan saya merasakan adanya pertumbuhan iman saya. Apalagi di saat saya ikut doa pagi Pak, apa yang Bapak sampaikan selalu rasanya Tuhan sedang menegur saya. Sehingga saya merasa kagum setiap Bapak menyampaikan firman. Dan saat ini Pak, saya sudah memutuskan untuk tidak lagi bergabung di gereja saya yang sebelumnya. Dikarenakan ketika saya membagikan kebenaran yang saya dapat dari pengajaran Bapak, ada merasa terganggu dan tidak disukai. Sampai di grup komunitas gereja kami dikatakan jangan membagikan khotbah-khotbah dari Bapak karena banyak yang tidak suka dan bertentangan. Padahal saya hanya menegaskan bahwa pengikut Tuhan harus sungguh-sungguh agar kita tidak kompromi dengan dosa, melainkan hidup kudus dan meninggalkan percintaan dunia. Di gereja kami sebelumnya Pak, memang lebih banyak menerapkan pengajaran tentang berkat berlimpah-limpah, tapi tentang kekudusan hidup tidak pernah disuarakan. Dan sekali lagi saya mohon, kalau boleh saya bisa diterima jadi jemaat GSKI online Bapak. Terima kasih Bapak Rohaniko. Bukan hanya Anda, tapi beberapa lain juga ada yang begitu. Bahkan tidak disikapi ramah oleh pendeta karena mendengarkan khotbah saya. Begini, Anda bisa ikut kebaktian lewat online atau membuat komunitas. Lalu setiap kebaktian hari Minggu pasang TV, sama-sama kebaktian mengikuti puji-pujian di Smart TV, betul? Berdoa, mendengarkan khotbah, seakan-akan Anda ada di Mall Arta Gading lantai 5. Karena di sini juga, kalau Anda di sini, ini luas sekali gereja ini. Bisa menampung 3.500. Ya kan? Besar sekali. Tapi di belakang pakai TV. Jadi kalau yang di belakang bisa ketutup tiang, atau terlalu jauh. Pakai TV, sama. Anda bisa membuat kebaktian di rumah pakai TV dengan keluarga paling tidak. Dengan keluarga dulu, lalu bisa mengajak yang lain. Dan kami akan mendaftarkan sebagai jemaat GSKI online. Dan kami akan layani dari Jakarta. Oke. Berikutnya dari seorang wanita sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat karismatik. Shalom Bapak Pendeta, saya ingin bertanya. Saya berkecimpung dalam pelayanan doa dan pemberitaan firman. Pertanyaannya, setelah mereka menerima, apakah saya boleh membaptis sedangkan saya bukan pendeta? Mohon penjelasannya, terima kasih Bapak Pendeta. Karena kita hidup di masyarakat dengan hukum, ya, dengan hukum yang ada di negara ini. Mestinya yang membaptis adalah pendeta dan lembaga yang disahkan oleh negara sebagai gereja. Tetapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak artinya bukan lalu dibuat main-main. Sebaiknya gereja atau di bawah naungan gereja dan seorang yang diakui pelayan atau pejabat gereja. Sebab kalau tidak demikian, semua orang bisa membaptis orang, betapa kacaunya ini. Oke? Lalu kalau Anda membaptis, Anda berhak nggak memberkati orang itu menikah? Sebab yang memberkati orang menikah adalah gereja yang memiliki legalitas. Gereja pun gereja yang sah diakui Departemen Agama. Nah karena hal ini maka tidak sembarang orang bisa melaksanakan sakramen. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak. Shalom Bapak Eras dan Bapak Ibu Moderator serta tim ABAM yang saya hormati.
Saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras dari lama dan saya selalu mendapatkan peneguhan karena sesuai dengan apa yang saya terima dari Tuhan Yesus. Saya sangat berbahagia karena apa yang telah saya terima dari Tuhan seringkali dijabarkan lebih rinci lagi oleh Pak Eras. Sejak 8 tahun yang lalu dalam proses pemulihan saya, Roh Kudus menuntun saya hingga mendengar khotbah Pak Eras melalui YouTube dan sekarang mengikuti ibadah online serta mendengarkan ABAM. Saya juga sudah membaca beberapa buku Pak Eras, tetapi ada beberapa buku yang saya cari sudah habis terjual. Jika masih ada, saya mau membelinya, Pak. Judul buku yang saya ingin beli antara lain Logos, Monoteisme, Doa Bapa Kami, dan Perceraian. Saya bersyukur dengan adanya acara ABAM, banyak orang diberkati termasuk saya. Terima kasih Pak Eras dan tim ABAM sudah membaca pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, buku yang Anda butuhkan nanti akan dibantu, nanti sekretariat kami akan menghubungi Anda. Oke. Ya. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, belum menikah, tinggal di Sulawesi Tengah. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya, berdosa atau tidak kalau saya menginginkan mati dalam kecelakaan pesawat? Dosa kayaknya ini ya. Karena Anda tidak boleh mengingini mati yang pertama. Yang kedua, di pesawat ini banyak orang ikut mati. Ingin mati itu salah. Kecuali memang Tuhan menghendaki kita mati. Ingin mati salah. Tetapi kerinduan bertemu dengan Tuhan tidak salah. Dalam kontrol waktu yang Tuhan berikan. Bukan kita yang menentukan. Dalam kecelakaan pesawat, kerugian maskapai berapa banyak? Berapa banyak orang yang meninggal? Jangan gitulah ya. Kalau mati ya sendiri saja. Tapi sebaiknya jangan mengingini kematian di luar rencana Allah. Oke. Alasannya karena saya seorang diri dan tidak punya siapa-siapa. Saya tidak ingin merepotkan teman. Saya sering kerja keluar pulau sebagai koki masakan Korea. Ya. Saya sekarang kamu tidak ingin merepotkan teman. Kalau mati di pesawat kamu menyusahkan. Menyusahkan orang. Terus saya sekarang di Sulawesi Tengah dan saya asli dari Jawa Barat. Ini mesti dilayani. Oke, saya tidak bisa bicara banyak untuk Ibu. Nanti Ibu didampingi oleh konselor yang usianya juga pasti di atas 50 tahun ya. Ibu harus kuat. Ibu tidak sendiri. Ibu paling tidak punya ABAM. Dan di ABAM ini menjadi saudara-saudaramu. Kami ini saudara-saudaramu. Betul, Ibu tidak sendiri. Ya. Nanti Ibu akan dihubungi orang saya. Ya, coba kita memikirkan hari esok Ibu bagaimana. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, seorang janda cerai mati, memiliki 3 anak tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Ya. Shalom Pak Eras yang dikasih Bapa di surga. Saya sangat bersyukur sekali Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Eras. Saya sangat diberkati sekali dengan khotbah Pak Eras. Di mana Pak Eras khotbah pasti saya ikuti di GSKI yang Bapak naungi. Sampai-sampai saya tidak ingin mendengar khotbah dari pendeta yang lain. Maaf ya Pak Eras, saya bukan mengkultuskan Bapak, tapi memang rasanya berbeda jika Pak Eras berkhotbah daripada yang lain. Kalau mengkultuskan itu artinya menyamakan manusia dengan Tuhan. Tapi kalau kita mencintai orang tua, kita mengagumi seorang konselor atau pembicara yang karenanya kita diberkati, belum tentu itu mengkultuskan. Oke? Yeah. Perlakuan kita kepada Tuhan harus perlakuan yang tidak sama dengan siapapun dan apapun. Oke, teruskan. Pak, yang ingin saya tanyakan, mengapa setiap Pak Eras khotbah selalu ada firman Tuhan yang sudah saya dapat dan sama? Seperti di Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Di tahun 2007, dalam pergumulan saya merindukan suami untuk bisa kenal Tuhan. Saya dan suami berasal dari agama lain. Dia Buddha. Dan suaminya Muslim. Ya. Saya kenal Tuhan melalui adik saya dan itu pun Tuhan bicara kepada saya di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Lalu setelah suami dipanggil Tuhan, Tuhan bicara lagi di Matius 4 ayat 4 pada tanggal 21 Oktober 2009 dalam pergumulan menentukan pekerjaan apa yang harus saya pilih.
Memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup saya, dan perkataan Tuhan ini yang memampukan saya untuk dapat melewatinya. Iya, manusia hidup bukan hanya dari dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Rupanya dia mendengar suara Tuhan di sini. Oke, terus. Ya. Saat saya sedang menulis pun saya diingatkan seperti Elia dan janda di Sarfat. Saat firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elia sampai kepada janda Sarfat, barulah janda Sarfat itu dapat membuatkan roti bundar untuk Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Ya. Apakah setiap firman Tuhan yang sudah saya dapat dan Pak Eras juga dapat adalah firman yang sama? Apakah ini yang dinamakan peneguhan, Pak? Kalau Anda mendapatkan firman, memang itu dari Roh Kudus. Lalu Anda juga mendengar firman dari orang yang diurapi Roh Kudus. Itu berarti peneguhan. Nah, yang kenal diri Anda itu kan Tuhan dan diri Anda sendiri. Kalau Anda benar-benar hidup benar, hidup suci, Anda mendapat firman pasti dari Tuhan. Di sini Anda bisa membuktikan siapa hamba Tuhan yang benar dan siapa hamba Tuhan yang tidak benar. Dari pengalaman pribadi. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Maaf saya menulis terlalu panjang. Jesus love you, Pak Eras. Jesus love you too. Oke, kita akhiri episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.